satu-satunya dalam hidup kami. Katakan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lebih lagi Rehoboth Church, angkat suaramu, katakan, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi, penasehat ajaib, Allah kami, dan Kau Bapa kami ya Tuhan. Mari dengan senang hati katakan, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota benteng, hanya Dia tempat perlindunganku, hanya Dia juru selamatku, hanya Dia pengharapanku, hanya Dia, hanya Dia, hanya Dia, Allah, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, hanya Dia tempat perlindunganku, hanya Dia juru selamatku, hanya Dia pengharapanku, hanya Dia, hanya Dia. Katakan, Allah Bapakku. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah Bapa kita. Haleluya. Kami mau membuat Engkau tersenyum ya Bapa atas seluruh hidup kami. Haleluya. Ku ingin buatmu tersenyum saat kau memandang diriku. Ku hanya ingin engkau bangga memiliki anak serupa gambarmu, Bapa. Ku ingin senangkan hatimu di sepanjang jalan hidupku. Setiap saat, setiap waktu, jadi berkat untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Sampai kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu, ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidupku senang sampai kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu.
Amin, haleluya. Kami mau hidup untuk senangkan Engkau Tuhan. Di waktu-waktu kami ini Bapa, kami akan hidup untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan tuh baik buat kita semua. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan malam ini. Nyanyikan satu lagi lagu ini. Kita mau tarik dekat kepada Tuhan malam ini. Haleluya. Engkau baik. Engkau sungguh baik Tuhan buat kami. Sama-sama kita katakan, tarik aku dekat padamu. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Bukti kasih pengabdian kami. Tarik Mau kami. dekat terus kepadamu ya Bapa. Amin, amin. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang Tuhan inginkan, kasih pengabdianku. Siapakah aku ini Tuhan, lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanku, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi berjalan keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Terima kasih Tarik Tuhan. aku Tuhan, buatku mengerti. Terima kasih Tuhan. Tarik aku dekat Bawa padamu, kami dekat pada Engkau Tuhan. buatku mengerti Ajar kami mengerti segala rencana. semua rencanamu dalam hidup kami Bapa. Aku rela lakukan Buat kami mengerti akan hidup kami bagi Engkau Tuhan. bukti kasih pengabdian. Mari katakan sungguh. Aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanku, milik kesayanganmu.
Terima kasih Bapa. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan-Mu? Kami rindu pada saat Engkau datang kami Tuhan berada dalam kerajaan-Mu. Kami bersyukur, kami sungguh-sungguh bersyukur kalau kami boleh menjadi umat pilihan-Mu, menjadi anak-anak-Mu, menjadi kekasih-kekasih hati-Mu. Terima kasih Bapa, biar apa yang kami lakukan malam ini dengan pujian dan penyembahan kami, Engkau disenangkan, Engkau disukakan. Dan malam ini kami mau belajar bersama, berkati Kak Son sebentar yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran itu menjadi kekuatan buat kami, menjadi penghiburan buat kami untuk kami terus berjalan di dalam hidup kami ini masing-masing, di tempat kami masing-masing, di lingkungan kami masing-masing, di keberadaan kami masing-masing. Kami bersyukur Bapa Engkau baik dan sungguh sangat baik bagi kami. Terus Engkau mendidik kami melalui kakak-kakak rohani kami, melalui saudara seiman kami. Terus Engkau mengajarkan kami melalui pencobaan demi pencobaan dari masalah demi masalah untuk kami terus bertumbuh di dalamnya dan kami bisa menyelesaikan perjalanan hidup kami ini Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu malam ini. Ajar kami, didik kami untuk kami lebih lagi sempurna di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu dan kami mengucap syukur menerima dengan hati yang terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Ya, Kak Hasan silakan. terima kasih. Selamat malam semua. Shalom, biar kayak Kristen. Biasanya kalau nggak ngucap shalom, kayaknya ada yang kurang. Nah, yuk ya saya mau bagi ya. Nah, judulnya judulnya lagu kok. Jadinya mudah sekali lagu ini ya. Mungkin pernah nyanyi waktu sekolah minggu ya. Bu Lili, tahu nggak lagu ini, Bu? Tahu ya, lagu-lagunya umum. Judulnya Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Nah, seringkali kita dengar ayat ini kan. Wah, dengar ayat ini. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Nanti Bapak Ibu baca di rumah masing-masing lengkap dari ayat 1 sampai ayat 15. Nah, kita sering kali dengar kata-kata biji mata, biji mata. Kita biji mata Tuhan. Wah. Nah, mata itu kan luar biasa. Mata itu bagian terlemah. Kalau kita kelipen ya, ada debu masuk atau ada kotoran masuk, wah sakitnya luar biasa. Dan mata kita mengedip luar biasa. Selain jantung, mata juga apa namanya tugasnya berat sekali. Kalau kaki, tangan ada istirahatnya, tapi mata seperti jantung nggak ada istirahatnya, paru-paru nggak ada istirahatnya. Jadi katakan kalau mata kita berkedip nggak tahu 1 menit itu berapa kali berkedip. Nah harusnya kita tahu seperti itu biji mata. Seperti itu biji mata di tangan Tuhan. Istilahnya yang ini adalah biji mata itu adalah metafora. Ya, metafora. Kita baca lagi supaya lebih dalam lagi supaya kita tahu. Sebelum kita menyebut kita biji mata. Ya, ini firman Tuhannya terbuka sekali. Ya, saya nanti minta semua orang terlibat di semua orang ya. Saya pilih orang-orangnya terlibat untuk bagikan suatu bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita baca ya. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Itu kan perumpamaan. Nah, di dalam bahasa Ibraninya kita kita pecah semua. Saya pecah satu-satu. Samreni peliharalah, lindungi aku ya. Kata-kata ini dikatakan peliharalah aku bisa diganti dengan lindungilah aku. Nah, Kaison di Alkitab menyebut biji mata itu rupanya lebih kompleks daripada apa yang kita dapat pikirkan. Kaison, ada bat, ada ayin. Jadi kata-kata biji mata itu terdiri dari 3 kata. Kaison, bat, dan ayin ya. Orang Yahudi sangat kenal idiom ini. Orang Yahudi sangat kenal metafora ini. Kita orang-orang yang jauh dari Israel pasti nggak kenal, ya, nggak kenal. Sama seperti frasa kita pernah dengar, mungkin Daud pernah dengar ya. Orang-orang zaman dulu ya, waktu papi maminya Daud pacaran, ada frasa berkata di wajahmu kulihat bulan.
Nah, hanya orang Indonesia yang mengatakan itu. Di wajahmu kulihat bulan. Orang Amerika nggak melakukan yang sama. Di Taiwan juga nggak melakukan yang sama. Di wajahmu kulihat bulan. Nah, bezel dalam bayanganmu. Nah, bayanganmu dan bisa juga sayap-sayapmu. Sembunyikanlah aku. Jadi kalau dilihat di dalamnya kata-kata ini ada kata-kata, ada putri kecil, ada putra kecil, ya, ada mata. Ya, apa maksudnya ya? Kita mesti ngerti dulu. Sebenarnya berkat ini, Daud ini doa Daud yang jadi mazmur. Doa Daud yang jadi mazmur. Sekali lagi ya, diucapkan Daud dengan sangat hati-hati sekali. Karena dia minta diperlakukan Tuhan sebagai sebagai apa? Sebagai putra kecil atau putri kecil di dalam kepak sayap Tuhan. Nah, kita lihat. Ini ungkapan orang Yahudi. Kita mesti mengerti ungkapan orang Yahudi itu apa. Jadi sebelum kita, oh saya enaknya sendiri memakai kata biji mata ya. Nah, ini cukup singkat renungannya. Nah, pertama kali dipakai, saya cari pertama kali dipakai di Alkitab itu ditulis ya, didapatinya di Ulangan ya, ditulis oleh Musa, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Itu bicara tentang Israel. Tapi Daud itu berani, ya, metafora buat Israel dijadikan metafora buat dirinya. Ya, sekali lagi ya, saya pelan-pelan, saya hati-hati. Nah, biji mata adalah ungkapan alegori bangsa Ibrani. Ya, satu kata aja, biji mata itu keison eno, keison eno. Ya, jadi lihat dulu ya, keison eno. Nah, maksudnya ungkapan ini indah sekali. Indah sekali, seperti bayi mungil, seperti putra yang kecil, seperti bayi mungil yang putra, bayi mungil yang putri di dalam matanya. Ingat ya, di dalam matanya ada kehadiran dan perlindungan dengan penuh kasih sayang dari Allah Bapa kita, dari Yahweh Elohim. Ya, jadi menggambarkan metafora ini menganggap dirinya bayi kecil di tangan Allah, bayi kecil dalam dalam di, dikatakan di dalam mata Allah. Kalau digambarkan ya, digambarkan sebenarnya lihat ya mata kita ada item-itemnya, ya itu ya yang sementara yang eh, secara berkala tanpa kita sadari kelopak mata itu berkedip, berkedip untuk melindungi mata supaya mata tetap berair dan mata tetap sehat ya, supaya mata juga tidak kena sesuatu yang membahayakan mata sehingga kita tidak bisa melihat. Yang itu perlindungan Tuhan itu otomatis terjadi dalam kehidupan seseorang. Ya, jadi perlindungan Tuhan seperti biji mata adalah perlindungan dengan penuh kasih sayang. Bukan bukan kasih sayang aja, dengan penuh kasih sayang dari Allah Bapa kita, dari Elohim Yahweh. Digambarkan sebagai biji mata. Dan saya baca, saya gali, dan kemudian saya ketemukan keindahan ada dalamnya. Kita seperti biji mata. Mata itu terhubung dengan pikiran. Mata itu terhubung dengan hati. Makanya mata itu sangat penting ya. Ya, mata itu sangat penting sekali lagi. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Ya, Yesus Tuhan kita mati untuk semua orang. Mati semua orang. Kenapa ditanyai? Karena kita sangat berharga. Dan kita kadang-kadang nggak ngerti berharganya apa sih? Dan kadang-kadang kita sudah rusak ancur-ancuran. Dan kemudian Tuhan angkat, Tuhan tolong secara luar biasa diangkat Tuhan. Nah, kadangkala kita nggak ngerti rencana Tuhan. Ya, kadangkala ada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tanya, kenapa Tuhan? Seringkali ada orang-orang yang dengan masa lalu buruk, dan masa lalu buruk itu jadi pijakan untuk melihat masa depan. Padahal Tuhan itu menciptakan masa depan yang sama sekali baru. Nah, biji mata itu perlu diproses. Ya, sekali lagi ya, di biji mata itu, untuk jadi biji mata perlu proses yang panjang, bahkan seumur hidup. Sekali lagi, sebelum jadi bayi kesayangan Tuhan, sebelum, saya salah, sebelum jadi milik kesayangan Tuhan, ada proses. Jadi biji mata itu tidak otomatis, perlu proses. Ya, Israel itu diproses. Dari keluar dari Mesir ke tanah Kanaan harusnya hanya 1 bulan. Ini jadi 40 tahun.
Kalau 1 tahun itu 12 bulan. 12 bulan. Kalau 12 kali 40, ada sekitar 480 tahun. 480 bulan. Ya. Jadi kalau kita lihat seharusnya Israel mau menyerah pada didikan Tuhan, mau pada bentukan Tuhan. Nggak selama itu mereka menderita. Dengar ya. Jadi biji mata itu alegoris, biji mata itu metafora. Metafora artinya ya itu kita untuk mencapainya perlu proses yang panjang. Baru kita berani ngaku kita biji mata Tuhan. Tapi semuanya dikatakan proses itu dimulai dari nol. Ketika Tuhan menebus dosa kita dan ngampun dosa kita. Dan kenapa Tuhan ngampun dosa kita? Karena kita berharga di mata Allah. Ya, saya teruskan lagi. Nah, katakan. Nah, kita lihat ya. Saya tadi ngomong ya. Seringkali kita melihat masa depan dari pijakan masa lalu kita yang tidak baik. Ya, orang yang masa lalunya buruk ya, kita lahir semuanya polos. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata, jadi seperti anak kecil ketika murid-muridnya ribut dengan siapa yang jadi terutama di kerajaan Allah. Saling dorong dan tanya kepada Tuhan, siapa yang terutama di hadapan Allah? Tuhan Yesus tidak menjawab. Tuhan Yesus malah ngangkat anak kecil di pangkuannya. Orang-orang yang seperti anak kecil ini. Anak kecil itu tidak ribut kok. Diakui tidak, atau tidak diakui. Anak kecil itu mudah memaafkan. Anak kecil itu sangat polos melihat masa depan dan percaya janji. Jadi dikatakan Yesus itu mengumpamakan biji mata itu sebagai putra-putri kecil yang polos. Itu luar biasa. Nah, tapi kita lihat dulu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa eksosia supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Proses itu dimulai dari ini. Jadi jangan gampang orang Kristen itu ngaku-ngaku kalau sebagai anak Allah. Jangan gampang ngaku-ngaku sebagai biji mata Allah. Karena prosesnya dimulai dari diberi kuasa, diberi fasilitas. Fasilitas dari Allah kita yang menjadikan kita dari anak-anak gampang, anak-anak pungut, ya. Biar bagaimanapun latar belakang kita, diproses, diberi fasilitas supaya mereka menjadi anak-anak Allah yang sah. Bukan anak lagi, bukan bayi kecil lagi. Di akhir zaman itu kita jadi apa? Kita jadi mempelai. Makanya orang-orang Kristen itu harus sadar bahwa fasilitas yang ada, fasilitasnya ya kita percaya sama-sama. Fasilitasnya yaitu satu, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dari karya salibnya. Kedua, kita diberi Roh Kudus untuk bimbing kita setiap saat. Roh Bapa yang ada dalam kita. Yang ketiga, kita diberi Alkitab, 66 kitab. Masalahnya kita baca atau tidak. Nah, kita tumbuh iman kita berdasarkan firman Tuhan. Nah, masalahnya orang Kristen nggak pernah baca firman Tuhan. Oleh sebab itu, nggak tumbuh. Ya, nggak tumbuh. Nah, sekali lagi ya. Dan keempat adalah peristiwa hidup. Ada banyak hal. Misalnya tahun ini saya dengar Bu Lili ada satu kejadian. Justru kejadian yang dihadapi Bu Lili itu mendidik Bu Lili untuk supaya apa? Supaya lebih dekat kepada Tuhan. Kita ambil pelajarannya. Daud misalnya. Ya, tahun ini merupakan tahun yang sulit buat ekonomi ya. Ya, ekonominya. Tapi kenapa? Daud belajar dari situ. Daud didewasakan. Daud diajar beriman yang ada prakteknya. Teman-teman ada yang teman-teman yang hadapi masalah. Maaf ya, maaf, saya tidak menyebutkan. Kenapa? Konflik dalam tubuh Kristus, konflik dalam gereja, ya. Pemimpin bagi gereja itu tidak baik sama sekali. Mereka dididik ya, mereka didik supaya apa? Supaya apa? Supaya mereka fokus melayani itu bukan organisasi, melayani itu kita melayani gembala agung, bukan gembala lokal. Jadi kalau gembala lokal bermasalah, ingat yang kita layani adalah gembala agung. Ya, tadi ngobrol-ngobrol dengan istri saya di mobil di di Malang ada festival makanan Thailand, makanan Vietnam. Kami berdua ke sana dan kemudian hari Minggu harusnya saya retreat kan hari ini. Tapi retreatnya nggak jadi. Jadi eh, saya ada waktu jalan-jalan sama Kak Ana. Terus ngomong apa? Nah,
orang-orang yang gerejanya bermasalah itu, ya, ya tetap aja ke gereja, tapi mereka mengundurkan diri dari jabatan, tapi tetap ke gereja. Biasanya gembala yang arogan akan berpikir ulang karena tidak banyak orang yang mau melayani. Masalahnya orang-orang Kristen itu menganggap bahwa jabatan atau pelayanan di gereja itu adalah sebagai status sosial. Makanya banyak orang Kristen tidak kunjung jadi biji mata Allah, tidak kunjung jadi dewasa. Kenapa? Memikirkan semuanya dengan pikiran sendiri. Pasrah dengan Tuhan aja, lakukan yang terbaik. Selanjutnya serahkan ke Tuhan. Makanya empat fasilitas ya, penebusan, Roh Kudus, Alkitab, dan peristiwa hidup yang kita alami punya potensi. Kenapa saya katakan punya potensi? Punya potensi karena tergantung respon kita. Kalau enggak, satu ketika kita akan mengalami apa? Mengalami lagi ya remedi. Zaman dulu ada zaman yang namanya HER. Tahu HER ya? Ujian ulang atau ulangan ulang atau tes ulang. Dan biasanya tes ulang itu lebih sulit. Ya, Bapak Ibu, lagi ya, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa, diberi fasilitas. Banyak orang nggak sadar, Kristen itu tidak dilahirkan dari papa mama Kristen. Tidak. Kristen itu tidak lahir dari apa? Tidak muncul dari orang-orang yang hadir di gereja tiap minggu. Enggak. Ya, Kristen itu lahir dari apa? Lahir dari perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Kristen itu nggak punya syahadat. Jadi seumur hidup kita berjuang untuk jadi apa? Anak Allah yang sah, anak Allah yang dewasa, bukan bayi lagi. Makanya ada orang-orang Kristen, saya ini sekalian ngomong sama Taiwan. Kayaknya frasa eh, kita sadar bahwa pertemuan Zoom ini adalah ibadah kita. Eklesia. Jadi gereja di Taiwan, IRF ini adalah Zoom ini adalah ibadah kita. Seringkali orang ngomong, kenapa ya sekolah minggu jadi tidak disukai orang? Kata, karena kata ada frasa sekolah. Orang Indonesia itu tidak suka sekolah, tidak suka belajar. Jadi lebih baik kita ngomong aja, ayo kita beribadah. Bukan kita ngomong, ya, ayo kita belajar gitu. Jadi belajar itu ada kesannya kalau ARF itu ruwet. Ya ARF itu jadi orang-orang yang sepaneng belajar terus. Nah, kita harus belajar. Seorang mengajar itu harus belajar. Kalau tidak, jangan ngajar. Makanya Daud, Jason, ya, karena saya belajar sungguh-sungguh, mempersiapkan sungguh-sungguh. Supaya kenapa? Menyajikan semua yang indah di hadapan kita. Jadi jangan jangan bilang, wah di ARF itu khusus orang-orang yang, wah teologinya luar biasa. Nggak usah dipikirkan. Kita bagi sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita dapatkan dari perjumpaan Tuhan dengan pribadi, secara pribadi. Itu memberkati sesama kita. Jadi coba hilangkan kata-kata, ayo kita belajar sesuatu ya malam-malam hari ini. Lebih baik nggak usah diucapkan. Kita beribadah malam hari ini. Kita bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan sesama. Kita bantu teman-teman kita. Saya katakan, ada orang-orang yang ribut dengan doktrin tertentu. Di Indonesia ada orang yang ribut dengan doktrin tertentu. Yang nggak sama doktrinnya itu dianggap musuh. Padahal kata firman Tuhan. Kalau kita mengasihi, saya buka ya, saya lupa ayatnya. Saya buka ayatnya. Tiba-tiba diingatkan Tuhan ayat ini. Dan saya itu keberkatan ketika membaca ini. Seringkali orang Kristen itu berantem gara-gara ini. Bahkan satu sinode. Ya, satu sinode itu berantem gara-gara ini. Nah, sebentar ya. Gimana itu? Nah, Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang belum bisa terima, salah satu saya nulis disertasi, orang-orang yang belum bisa menerima apa yang kita percaya, ya bimbing dia. Nah, saya percaya Taiwan ini masa depan, ya, gereja kita, ya, saya sebut gereja kita, ya, boleh ya. Saya daftar sebagai anggota 00001.
Ya, di surat apa surat tanda anggota saya 001. Bapak Ibu, nggak usah ribut sama doktrin. Jadi kenapa? Di disertasi yang saya tulis, ya, kata gereja itu tepat sekali. Di Indonesia menuliskan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Diterjemahkan di bahasa Inggris sebagai church. Padahal gereja itu jemaat, dia orang. Nah, jemaat itu dipakai kata eklesia. Eklesia itu bahasa Yunaninya eklesia, gabungan dari dua kata, ek dan kaleo, dipanggil keluar dari gelap untuk menuju mana? Menuju keserupaan dengan Yesus. Makanya kata gereja itu lekat dengan apa? Lekat, sekali lagi, lekat dengan pembimbingan. Ya. Dampingi orang-orang sampai mereka ngerti. Jadi jangan lepas, jangan biarkan lepas. Bimbing orang-orang tersebut. Kalau nggak ngerti, temani sampai ngerti. Kalau susah, temani sampai pulih kembali. Kalau terluka, temani sampai sembuh. Banyak orang Kristen yang seperti ini supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Percaya itu sekali lagi proses. Percaya itu adalah memberikan segenap hidup sampai tidak ada yang tersisa. Bapak Ibu belum percaya loh. Kalau Bapak Ibu belum menyerahkan hidup Bapak Ibu sepenuhnya, pikiran, perasaan, perbuatan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu kan punya suami atau istri, istilahnya. Bapak Ibu kan sebagai pasangan, saya menyerahkan hidup saya kepada pasangan saya. Dan pasangan saya menyerahkan segenap hidupnya. Nggak ada lagi rahasia. Ya, tidur saya seperti apa itu istri saya yang tahu. Ya, jadi Bapak Ibu sebagai pasangan, nah, Yesus itu pasangan kita. Kita mempelai, mempelai apa? Kita mempelai wanita. Yesus mempelai pria. Itu makanya kita belum bisa dikatakan percaya. Kalau belum pada satu titik kita belum menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh sampai pada prosesnya. Ya, makanya ketika menikah itu kan pertanyaannya, maukah engkau menerima dia? Unsur kepercayaan itu ada dalam suka, ya. Di balik kata suka itu ada duka loh. Dalam duka, dalam sehat, dalam sakit, dalam kaya, dalam miskin. Nah, orang-orang yang mabuk cinta nggak mikir. Makanya kata Tuhan, kalau mau ikut aku, kamu harus pikul salib. Kamu harus sangkal diri dan mengikut aku. Makanya jadi Kristen itu susah. Percaya, karena percaya yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 12 itu adalah percaya titik nol. Coba, makanya kedewasaan rohani itu diukur dari seumur hidup. Makanya kata sempurna itu ada tumbuh sesuai umur rohani. Jangan-jangan kita yang mati-matian, sungguh-sungguh tuh, wah, jadi legalistik. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya kita kan melakukan hukum. Kita nggak melakukan dengan cinta. Nangkep ya? Saya tuh bisa aja. Wah, di Jakarta 4 tahun yang lalu, saya pimpinan bagi sebuah televisi. Saya tuh, ini nggak boleh berzina. Wah, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Saya kan mati, mati apa? Mati stres gara-gara hukum itu. Tapi saya lakukan demi istri saya. Saya nggak selingkuh walaupun ditawarin cewek-cewek yang bagus-bagus, ya, ditawari macam-macam, ditawari yang perawan-perawan, ya, jadi upeti buat saya. Saya katakan saya mengasihi istri saya mengasihi Tuhan saya. Saya memilih itu tidak dengan kesadaran sendiri. Nah, ada hal kecil yang membuat Tuhan tersenyum dalam hidup kita. Justru kesempatan untuk berbuat dosa adalah kesempatan untuk kita, ya, membuktikan cinta kita yang betul-betul. Seharusnya kita marah, seharusnya kita melukai, seharusnya kita membalas. Habis sih kamu kayak gitu. Tapi kita memilih untuk apa? Aduh, nggak gampang. Kita memilih untuk bahasa Jawanya bagus. Ngajeni.
bahasa Jawa, bahasa Indonesianya agak kurang tepat. Kita tuh apa memperhatikan hati Tuhan. Saya lihat ya dalam banyak, usia saya kan paling tua di antara kalian. Saya itu ngamati anak-anak. Ya, kalau anak-anak ditawari sesuatu, mereka lihat orang tuanya sampai orang tuanya tersenyum dan berkata iya, nggak ngomong padahal hanya ngangguk aja. Betapa senangnya baru anak itu. Seperti akan-akan tatapan itu berkata, boleh ya Pak, boleh ya Ma, gitu. Kita seperti itu enggak? Kita memperhatikan hati Tuhan enggak? Memperhatikan pikiran Tuhan enggak? Kita melihat Tuhan dan berkata, kita menunggu approval Dia untuk sesuatu yang besar. Boleh kaya loh, boleh jalan-jalan loh, ya. Tapi kita mesti perhatikan hati Tuhan. Makanya saya termasuk orang yang percaya, ya, gembala-gembala adalah gembala-gembala yang harus libur, libur suami istri. Ya, jadi saya katakan Daud dengan istri, Jason dengan istri satu ketika libur ya, libur ya. Jadi libur berdua, anak-anak dititipkan di entah di mana ya, entah di mana. Supaya mereka, Bu Lili juga berdua, pergi aja berdua. Nah, Bu Lili misalnya, banyak orang Kristen kan nggak seperti itu. Dia pergi berdua. Saya dengan Kak Ana liburan waktu itu di Nusa Penida dan saya siapkan no travel. Terus Kak Ana bilang, aku pengen naik sepeda motor. Bayangin ya di Nusa Penida sepeda motoran berdua ya selama berapa hari? 4 hari 3 malam. Hasilnya apa? Saya kosong. Saya kosong. Tapi luar biasa tiap hari ganti hotel tuh orang. Tapi ya itu saya libur. Ya, nggak sama sekali melayani. Nah, itu liburan yang luar biasa. Tapi lihat dulu, Tuhan senang nggak dengan liburannya itu? Nggak salah liburan. Di sini ada David Boy. Libur aja. Banyak orang Kristen nggak ngomong apa? Nggak rohani. Siapa bilang nggak rohani? Ya, justru keluarga itu adalah komponen. Ya, komponen dari sebuah eklesia yang paling kecil. Sadar ya? Makanya banyak orang Kristen unsur percayanya itu percayamu masih anak-anak. Percayamu masih kelas kanak-kanak. Percayamu masih nol. Harusnya kamu di usia sekarang yang mendekati, maaf ya, mendekati bau tanah. Sebelum bau tanah kan bau bangleng, minyak kayu putih, dan teman-temannya. Ya, harusnya kita sadar. Sudah umur segini, harusnya kita tambah dewasa. Sudah seumur segini. Makanya sering tanya sama Tuhan. Saya tuh sering ngobrol sama Tuhan. Tuhan, seneng nggak engkau lihat sifatku? Saya ngomong, Tuhan seneng nggak cara aku memperlakukan istriku, cara aku memperlakukan anak-anakku, cara aku, simpel aja, cara aku memperlakukan orang yang menjemput aku pergi ke Surabaya melayani. Ya, sebagai hamba Tuhan, saya sering kali menghadapi masalah-masalah di lapangan. Orang yang jemput saya tidak menyenangkan. Ya, hamba Tuhan yang yang ngundang saya, ya, sekretarisnya itu menjengkelkan, sangat menjengkelkan. Bukan menjengkelkan, sangat menjengkelkan. Tapi saya ingat, saya hamba, ya, saya bukan selebritis, ya. Saya ingat Daud ngomong, Kak, lagi nyari Sheila on Seven. Saya hubungi anak buah saya, nggak dapat nomor manajernya, dapat nomornya Adam. Ya udah, nggak dibalas lagi katanya. Tapi saya masih cari. Nah, Bapak Ibu, kita bukan artis yang blue rider. Rider itu seperti ini. Kamarnya, ruang tunggunya harus AC. Suhunya harus 20 derajat. Harus ada merek mineral water, merek tertentu. Itu rider. Harus ruangannya warnanya putih. Misalnya seperti itu. Wanginya wangi melati misalnya itu rider. Ya, sebagai hamba Tuhan, saya bukan artis. Ya, saya melayani Tuhan saya. Asal Tuhan saya senang, itu cukup. Itu cukup. Ya, makanya banyak orang Kristen tuh, aduh, kadang-kadang kalau saya melayani Tuhan, jemaat ada yang, Pak, saya boleh bicara. Masa saya ngomong nggak boleh sih. Artinya kalau saya ngomong, saya izinkan dia bicara, saya harus ngatur waktu lagi untuk pulang. Harusnya jam 9 saya pulang ke terminal bis. Karena ibu ini bicara, ya terpaksa.
Saya harus berangkat dari gereja setengah 10. Saya sampai terminal jam 10. Sampai Malang jam 12. Ya, sebagai hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan. Sadar bagian ini. Percaya. Ya, terus ya. Nah, firman Tuhan adalah suara Tuhan yang menuntun kita sehingga kita memiliki gen Allah. Sehingga kita dapat menjadi teknonnya Allah. Kan ya, sekali lagi, ya di sini kan yang bagi firman itu kan Daud, Jason, Kana, saya. Kami belajar sungguh-sungguh supaya dapat ngajar. Nah, orang yang mengajar seperti kami, yang susah diterjemahkan menjadi mudah dimengerti. Lah, itu baru orang pinter. Kalau sesuatu yang mudah diwajarkan jadi susah, itu anggota DPR Republik Indonesia di demo. Ya, saya tuh baru sadar ketika baca. Ya, maaf nyebut nama orang. Mulan Jamila, istrinya Ahmad Dhani. SMA aja nggak lulus. Ngurusi apa? Migas loh. Mau jadi apa Republik ini? Ya, makanya ada banyak Eko Patrio nggak ngerti apa-apa. Uya Kuya nggak ngerti apa-apa. Orang-orang yang hebat, yang orang besar, malah kena masalah. Makanya banyak orang Kristen saya katakan, saya tadi di kamar mandi tuh nyanyi sendiri lagu ini. Di matamu aku sungguh. Nah, eh, saya nyanyi lagu itu, saya katakan, iya ya, dunia ini semuanya semu. Seringkali kita disalahpahami. Seperti tadi, eh, laptop saya dipinjam sama Pak Yunius Nayuan, ya, belum saya ganti. Tiba-tiba istri saya masuk ke ruangan saya. Saya juga nggak lupa kalau laptop dipakai. Tapi ketika dia on, dia buru-buru. Kok siapa namanya? Kok Pak Yunus masuk? Katanya. Saya belum nyalakan loh, belum tahu, masih mindah-mindahkan satu-satu peralatan yang ada. Soalnya di kantor saya tiba-tiba internetnya nggak jalan, saya bingung pindah ke ruang makan. Terus kemudian dia katakan apa? Enggak kok. Duh. Terus kamu bagi nggak? Saya katakan, saya rasa enggak kok. Segitu. Terus ketika saya cek, oh nama saya dipinjam. Nah, seringkali seperti itu. Ya, itu contoh kecil aja. Ada seringkali apa yang kita baik ya. Misalnya ibu-ibu di sini udah melakukan yang baik, tapi disalahpahami. Ya udah, yang menilai kan Tuhan kan. Makanya jangan sama sekali punya niat tuh balas. Makanya taruh saja perhatian kita pada firman Tuhan sehingga kita memiliki kehendak Tuhan. Dan ya, ingat surga itu tempat yang orang yang tidak membahayakan sesamanya. Sekali lagi. Jadi kita dibentuk. Jadi tidak di surga kita dibentuk. Di bumi ini kita dibentuk. Jadi kita jadi indah, kita jadi mulia. Aduh, teman saya kemarin di satu eh, pertemuan tidak resmi lah, satu gereja. Saya katakan, eh, ini orang tahu jelas perubahan hidup saya. Nah, satu orang ketika dia masih perguruan tinggi itu, jadi mahasiswa, dia sadar bahwa saya itu orang yang berbahaya. Saya nunjuk orang dari mimbar, pemimpin pujian, ya, pemimpin pujian sering jadi korban saya. Singer, pemain musik, istilahnya worship team itu jadi korban saya. Seringkali nyuruh orang turun. Saya bongkar kesalahan mereka. Tapi masalahnya, kenapa sekarang enggak? Bukan berarti pengurapan karunia saya hilang, enggak. Saya tahu ada pelanggaran. Tapi bagaimana caranya tidak mau permalukan orang itu. Seringkali kan kita, wah, ketika kita ada orang bermasalah seperti kita ngomong aja biar Tuhan yang balas. Nah, artinya kita mengharapkan Tuhan yang balas. Kita tidak bergerak, Tuhan yang balas. Makanya kalau ada sesuatu terjadi, nah Tuhan, makanya, ya, makanya jangan sentuh biji mata Tuhan. Nah,
Status biji mata aja tidak patut kita sandang. Karena kita belum sesuai standarnya Tuhan tuh jadi biji mata. Amin ya. Amin. Ya kita berjuang sama-sama. Ya, Daud kalau sekarang ada masa-masa anak Daud lagi pancaroba ya, lagi berubah, lagi anak-anak lagi wah, anak-anak kok ngomel ya, ngomel. Ada waktunya, dampingi aja terus. Nggak mungkin lah Daud langsung katakan, eh capek papa, ya capek papa, mulai hari ini kamu keluar rumah aja. Capek papa nggak bisa, ya. Nah masalahnya kita seperti itu. Bayangkan kalau Tuhan capek ngadepin kita, mulut kita, kelakuan kita, ya ketidaktahu terima kasihnya kita. Kalau Tuhan capek, terus Tuhan bilang, aku capek jadi Tuhanmu, kamu cari Tuhan alternatif yang lain. Kamu cari ya, cari cek toko sebelah, mungkin lebih bagus harganya. Ya, kamu cari aja, aku capek sama kamu. Bayangin kalau Tuhan sudah capek dengan kita. Kamu itu badannya besar, tapi kelakuannya kayak anak-anak. Seringkali kita kan sebagai papa, mama kan seperti itu. Bu Lili pernah juga ngomong gitu. Eh, kamu sudah besar, kelakuan jangan kayak anak-anak. Seringkali kita seperti itu. Padahal kita itu pelaku loh. Kita pelaku. Kita tuh seperti anak-anak kadang-kala. Kita tuh bukan polosnya seperti anak-anak. Bukan. Kita seperti anak-anak. Kita tuh pendendam. Masih banyak yang suka dendam ya. Maaf jangan marah ya. Masih dendam. Ya. Masih senang memanipulasi orang. Masih suka bohong gitu. Aduh. Makanya Kak Ane, kami kedatangan tamu dari luar kota. Kak Ane nyeletuk itu. Orang itu siapa sih? Kerjaannya apa sih kok macam-macam banget gitu loh. Kan dia aja jengkel. Apalagi pemilik hidup dia, yaitu Tuhan. Lebih jengkel lagi. Lu udah kecil, bergantung pada gua, ya. Tapi macam-macam. Ya kita itu. Ya sadar ya, tumbuh ya. Jadi menyandang sebagai anak, menyandang sebagai biji mata, itu perlu proses. Makanya orang yang biji mata itu nggak pernah teriak sama tubuh. Lindungi aku. Secara otomatis kelopak itu akan nutup dan membuka kembali. Secara otomatis air di air di mata kita itu diatur berapa banyak. Saya punya anjing yang tanpa kelenjar air mata. 1 jam 1 kali, karena harus netesi obat mata, ya cairan air mata buatan. Itu seumur hidup seperti itu, ya. Nah, itu dibantu makanan anjing itu. Kalau kita otomatis. Jadi orang yang betul-betul jadi biji mata harusnya nggak neko-neko. Saya ambil ilustrasi sebagai hal yang terakhir. Saya katakan gini, anak saya tuh baru bangun tidur. Saya bangunkan istri saya karena berangkat ke pasar waktu waktu masih kecil. Saya nemenin dia mandi, karena udah pulang dari pasar dan masak. Dan kemudian waktu dia selesai ganti pakaian, saya siapkan kendaraan. Ya, saya siapkan kendaraan. Nah, artinya anak itu sebelum ke sekolah sarapan dulu. Sarapan loh. Nama anak saya Ariel yang pertama. Ariel minta nggak untuk dimasakin? Enggak. Sebelum anak saya ya sekolah umur 3 tahun, 3 tahun setengah, saya dengan Kak Ana keliling kota cari sekolah yang terbaik yang sesuai dengan kantong kami. Anak itu dari sekolah enggak, kami yang carikan sekolah. Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, ya. Nah kita itu seringkali masalahnya kita itu ingin begini, ingin begitu kayak Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Makanya orang Kristen itu susahnya apa? Susahnya karena ingin begini, ingin begitu. Tanggal 13 nanti peringatan 6 tahunnya ibu saya dipanggil Tuhan. Ibu saya itu ngomong ke saya, Mami pengen ke Belanda, ke Amsterdam. Mami itu pengen ke sini, Mami itu pengen ke sini. Tapi satu ketika, ya, saya tanya pada ibu saya ketika Lebaran di rumah saya, Mami mau kemana?
Mami mau kemana tahun ini? Dan ibu saya ngomong, Mami mau pulang. Lah, saya tanya kan, rumahnya di Surabaya. Ya, rumah anak pertama di Surabaya. Rumah anak terakhir di Surabaya. Rumah anak ketiga di Malang. Rumah anak kedua di Manado. Mami mau berangkat ke Manado tuh. Katakan enggak, Mami mau pulang ke surga. Mami ngomong gitu. Nah, saya tuh jadi ingat, kalau kita sampai nggak butuh apa-apa lagi, tandanya kita biji mata. Tandanya kita anak-anak Allah. Ya, nggak gampang loh. Ya, makanya kita melihat orang punya mobil bagus ya. Makanya lihat mobil bagus ya. Kita ngelirik ya. Saya udah rasa loh mobilnya Daud loh. Ya, udah rasa mobilnya Daud ya. Selama ada di Taiwan. Mobil Daud tuh dengan bangganya ngomong, ini mobil perang nih, katanya gitu. Udah berapa peperangan yang dimenangkan itu. Saya diajak si apa namanya Jason naik mobil ya. Ini mobil sewaan nih katanya gitu. Tapi itu mobil saya ingat mobilnya Daud tuh. Mobil Daud tuh saya naik dan saya katakan saya naik juga sepeda motor lu jangan salah. Daud juga pernah nyetirin saya sepeda motornya. Si Jason pernah juga setir saya sepeda motornya. Kami sepeda motoran. Jadi saya tahu kayaknya nyetirnya orang-orang ini. Nah, Bapak Ibu sekali lagi seringkali kita noleh. Wah, mobil itu bagus kalau saya punya mobil itu. Wah, tentunya luar biasa, ya. Nah, ada orang-orang yang mencari status dengan mobil. Itu laki-laki. Ada orang yang cari status dengan handphone. Ada orang yang cari status dengan apa? Ada banyak kali status itu dibangun dengan sesuatu yang ingin kita miliki. Makanya ada lagu tuh, yang kuingini engkau saja. Aduh, begitu saja. Kata saja itu repot. Sampai di sini masih bersama saya. Makanya rajin-rajin baca Alkitab supaya kita tahu pikiran hati Tuhan itu seperti apa. Ada orang tanya, kalau saya lagi diem tiba-tiba ingat ayat firman Tuhan, lah itu suara Tuhan. Bayangin kalau kita bacanya baca, kalau kita yang mata kita melihat apa? TikTok, melihat apa? Instagram, melihat apa? Sinetron, melihat apa? Drama Korea. Yang muncul apa? Ya, makanya. Makanya, ya. Nah, menjadi anak Allah tidak bisa terjadi melalui sekolah teologi. Gak bisa. Ada orang sekolah teologi tapi bengis. Daud kan pernah tahu kan, ya. Daud pernah nyumbang pada orang yang gelarnya doktor, ya. Gelarnya doktor, nyumbang kaos, ya nyumbang pakaian doktor, ya. Kenapa kelakuan nggak berubah? Ya, kan? Rajin ke gereja atau menjadi anggota gereja. Jangan sangka gereja yang acaranya benar, banyak yang bengis. Banyak yang bengis dan berkegiatan rohani. Seakan-akan berkegiatan rohani itu bantu Tuhan. Sama sekali enggak. Makanya saya katakan pada orang-orang Surabaya, misalnya gerejamu bermasalah, ya sudah. Kamu enggak, misalnya kamu tetap ke gereja tanpa melayani. Itu enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Loh, nanti saya salah deh bantuan. Kamu enggak salah. Hanya sisi ruang batin kamu aja yang teriak. Enggak apa-apa. Ya. Namun hidup kita harus dipimpin Roh Kudus. Ya akan melatih, menuntun kita bagaimana dapat menjadi anak-anak Allah. Ya, Roh Kudus itu bicara melalui sarana firman Tuhan yang kita baca. Khotbah yang kita dengar. Nggak semua khotbah di gereja ya kita aminkan loh ya. Ya, makanya banyak orang Kristen itu tersesat ya gara-gara ini. Nah, baca lagi. Karena Tuhan mengajar. Peristiwa hidup itu kata-kata paidio. Orang yang dikasihnya dan ia menyesal orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Diajar itu dipukul ulang-ulang loh. Bukan dipukul satu kali.
Jika kamu harus menanggung ekspul berikutnya, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Kalau kita dapat ganjaran, hanya anak kita yang kita marahi hebat. Ya, saya mukul nggak pernah kepala. Saya mukul bagian yang paling empuk dalam tubuh. Ya, ya jadi katakan apa? Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Konon kabarnya. Ada yang memperkirakan bahwa penulis kitab Ibrani adalah perempuan. Nah, jadi kata-kata ini jelas ngerti dia. Kata diajar, dididik dengan cara apa? Digebuk. Digebuk dengan bukan cara untuk mematikan. Setiap peristiwa hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupan kita untuk membentuk kita jadi pribadi yang utuh dan lengkap yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Ngomong amin di sini. Jadi, aduh aku udah rugi, aku udah keluar uang, udah keluar waktu. Tapi di hadapan Tuhan kamu nggak pernah kehilangan uang. Kamu nggak pernah kehilangan waktu. Karena semuanya itu terjadi atas izin Tuhan. Dalam kontrol Tuhan yang kuat. Amin. Ya, ada orang, aduh, kok susah seperti ini. Ya, ada satu orang di sini hadir hari ini. Ada katakan apa? Waduh, saya dimanfaatkan oleh ada orang yang buka gereja di kota saya. Ya sudah, tinggal nolak aja. Nggak menyalahi Tuhan. Kenapa? Setelah itu ambisi pribadi bagi gembala tersebut. Saya lihat hadir. Ambisi pribadi. Makanya banyak orang Kristen seperti itu. Nah, kalau kita diajar, ya artinya ada yang Tuhan sedang didik kita. Sedang masukkan kita supaya kita selaras. Makanya kalau kita salah, salah kita di area ini, sakitnya lama. Kenapa? Kita tahu. Makanya kalau saya itu keberatan dengan perkataan Tuhan ampuni itu dosa yang tidak sengaja saya buat. Loh, semua dosa itu sengaja kok. Ya, udah hampir-hampir akhir nih. Di Indonesia kan demo besar-besaran. Demo besar-besaran. Terus kemudian sampai anarki, bakar-bakaran nih. Jadi sasaran kantor polisi. Wah, kantor polisi luar biasa. Di Malang itu dirusak. Setiap pos polisi dirusak. Ada satu pos polisi yang dibakar saya lihat. Nah, saya katakan kita benci dengan korupsi. Saya tanya di gereja. Saya tanya dong di gereja. Di gereja itu saya ngomong gini, Bapak Ibu benci korupsi? Oh, benci sekali. Luar biasa benci. Sangat benci. Pelaku korupsi harus dihukum, kata orang itu. Oh gitu, iya. Saya tanya aja satu hal. Di Indonesia loh, di Taiwan tuh bebas ya. Saya tanya gini, Bapak Ibu dapat SIM itu beli atau ujian? Wajah saya kenceng kayak gini. Nunduk semua cemat. Sekembala-kembalanya nunduk semua. Bayar berapa SIM-nya? Untuk A dan C. Nunduk. Diam. Loh, Bapak Ibu benci korupsi. Ya, Bapak Ibu tuh nyokok loh. Ngasih uang. Bapak Ibu tuh KKN. Mereka hidup itu karena apa? Ada orang-orang seperti Bapak Ibu seperti itu yang mempertahankan kelangsungan hidup bagi koruptor. Bapak Ibu ikut bertanggung jawab untuk kerusakan Indonesia. Baru diem. Ya, ya makanya ayo sama-sama berjuang ya jadi biji mata, jadi anak yuk. Ya, mengajar Pak Idio. Nah, ini ayat berikutnya. Sebab mereka yang mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tapi dia menghajar kita, ya, untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam, coba baca, supaya kita beroleh bagian dalam hajaran itu, supaya kita bergerak dapat bagian dalam kekudusan. Langit baru, bumi baru, jadi milik kita. Jadi dalam wahyu pun pakai kata-kata yang lain. Tetapi artinya sama juga. Eleko. Barang siapa aku kasih, iya aku tekur. Bukan ketekur pakai verbal loh.
dan kuhajar lewat peristiwa hidup. Bedakan ya, Ayub tidak dapat ajaran. Ayub dapat amurnia seperti emas. Ada teman saya, hamba Tuhan Indonesia yang sangat terkenal. Bukan Tuhan ajar. Tuhan izinkan kematian menjemput dia di usia yang relatif muda. Bukan. Kalau bapak rohani saya sakit, bukan karena berbuat dosa. Bukan karena mengajarkan sesuatu yang menyimpang. Bapak rohani saya diizinkan Tuhan untuk sakit. Makanya banyak orang katakan, Pak Eras kok sakit sih? Loh, bukan karena dosa, bukan karena beliau mengajar sesuatu yang salah. Lagi pula kayak saya jaga kesehatan, saya jaga makanan, saya olahraga. Tiba-tiba ada kebocoran di otak. Makanya ada orang ngomong sama saya, jangan-jangan itu sakit karena ambisi katanya. Loh, ampun, ampun ambisi. Ya, ya, Bapak Ibu. Jadi kalau diajar sama Tuhan, berbahagia. Saya curiga loh. Jangan-jangan Bapak Ibu punya tempat, punya jabatan mulia di surga. Ya makanya saya nggak ngerti. Saya tuh pulang dari Taiwan selalu dengar kabar Bu Lili ada masalah tuh mikir. Seminggu, 2 minggu gitu. Mungkin Bu Lili nggak ngerasain ya saya mikir ya. Wah kasihan Bu Lili ya, kerja keras. Tapi saya jadi curiga. Bukan mencurigai Bu Lili loh, bukan. Ya, saya curiga. Wah ini orang dibentuk sama Tuhan kayak gini ya. Mau jadi apa nanti di kekekalan nanti? Jabatan apa yang diserahkan? Ya, ada yang diberesi Tuhan. Setiap masalah itu punya potensi. Ya, untuk apa? Ya kali aja. Seperti furniturnya Daud. Ada yang sekrup yang enggak kenceng, dikencengin sama Tuhan. Kita rasa udah cukup. Belum dikencengin. Saya tutup dengan ilustrasi ya. Saya tutup dengan ilustrasi. Saya itu ke pabriknya furniture teman saya. Teman saya itu eh, orang tua ya yang tidak percaya mesin. Mesin itu adalah namanya mesin QC. Semua mesin harus lewat apa? Semua produk yang mau masuk kontainer harus lewat mesin itu untuk menyatakan lulus atau enggak. Dia itu percaya sama tangan dengan mata dia. Bayangin, ribuan barang sebelum masuk ke kontainer dipastikan dipegang sama dia dan dilihat dengan mata pada dia. Di masa seperti ini 2025 itu buang waktu kan. Tapi gara-gara itu perusahaannya jalan. Karena kenapa? Customer di tempat dia ekspor barang itu menerima dengan nggak ada barang retur. Satu ketika semua orang udah ngomong, Pak, sudah diperiksa sama mesin, lolos, dikasih stiker, udah ditulis oke. Dia ngomong ini, saya nggak percaya. Dia pegang semua. Satu ketika di antara ribuan barang itu dia pegang. Ada sesuatu yang kasar. Rupanya lolos dengan mesin. Di tangan dia nggak ada yang lolos. Dipegang sama dia. Nah ini kan dibalikin lagi ke pabrik. Dan dihalusin. Baru dibungkus plastik. Dimasukkan kontainer. Nah Tuhan kita kan Tuhan yang meneliti hidup kita. Roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Diperiksa. Ada bagian yang kasar nggak? Ada yang nggak sesuai dengan desain nggak? Oh ini mulutnya masih kasar nih. Sifatnya masih kasar. Masih suka ngomongin orang, masih suka maksa kehendak sendiri. Masih pakai legalistik. Diberesin. Nah, seringkali kita ngeluh, aduh Tuhan, kok gini sih? Susah sih. Kok nggak kayak dia? Dia itu jadi Kristen enak, punya duit banyak, semua gampang. Lah, beda. Kalau Hansip itu, Satpam itu, pendidikannya kalau Hansip hanya paling 2 hari di Balai RW.
Satpam kalau sekarang harus 2 minggu. Ya, ada tempat pelatihan satpam. Tapi ada juga TNI. TNI harus berapa tahun? Sekian tahun. Seperti S1. Nah, saya kan ngajar di TNI waktu itu. Waktu itu sekarang udah enggak. Saya tanya, berapa biaya, berapa waktu untuk mendidik pasukan khusus? Bukan TNI loh, bukan Army, tapi tentara khusus, Special Force. Terus pelatih itu ngomong apa? Komandannya ngomong gini, Pak Sony, yang kami butuhkan untuk melatih satu orang, itu sama seperti 1.000 orang pasukan biasa. Tingkat kesulitannya, dia ngomong ke saya, tingkat kesulitannya adalah tingkat kesulitan yang hampir mustahil. Bayangin dong, tingkat kesulitannya, tingkat kesulitan yang hampir mustahil. Makanya disaring, 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 disaring. Nah, bisa jadi orang yang disaring itu kan cerita, kok susah amat sih? Lah, karena kamu pasukan khusus. Karena kamu biji mata. Biji mata Allah. Karena kamu anak Allah. Makanya proses kita nggak gampang. Aduh, segininya jadi duit ya. Saya tuh nggak tahu ya. Daud tuh udah berapa kali ya ke Cina tahun ini. Ya, antara was-was antara orang Taiwan tuh gimana gimana kalau di Cina takut diculik. Saya itu kalau Daud ke Taiwan ke China, otak saya itu langsung muter perkataan Daud yang terakhir. Langsung muter otak saya. Jadi saya itu ADHD ya. Jadi saya ingat. Jadi Daud tuh cerita di Cina itu orang-orang Taiwan tuh ada yang diculik katanya. Ya itu muter di otak saya. Tiap kali lo, "Wah, Daud di sini, Daud di sini, Pak Aman. Masih ngabari, masih ngabari." Ya, namanya bapak kan, mau aman. Ya, Jason juga kalau saya lihat gitu, wah, makanya kalau lihat Jason, lihat Daud, lihat di grup itu masih nyanyi semua, ada aman. Tapi kalau ada yang nyanyi, misalnya saya kehilangan Pak Hadi beberapa saat yang lalu, wah ini Pak Hadi nggak muncul ya. Wah hati saya tuh nggak tenang, ya hati saya nggak tenang. Ketika saya ngomong perlu waktu Pak Hadi untuk pulih ya, saya kasih space waktunya. Jadi menunggu nanti berikutnya kita ketemu di Taiwan ya. Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita itu pasukan khusus. Kecuali kita mau jadi pribadi yang biasa. Di kekekalan nanti, di langit baru, bumi baru, kecuali engkau jadi masyarakat. Kita punya kesempatan kok memerintah bersama Tuhan. Kita punya kesempatan untuk sehidangan dengan Tuhan Yesus. Ya, mau buang kesempatannya. Jangan, jangan. Ya, ada lagu ya, bukan lagunya yang dinyanyikan di GSKI. Ada lagunya gini, jangan lelah, ya, bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah. Kenapa? Ada waktunya. Ya, saya nggak percaya kehidupan kayak roda, nggak percaya. Saya percaya kalau kehidupan saya dalam tangan Tuhan, semuanya dalam kendali Tuhan. Amin. Selamat berjuang ya. Ya, selamat berjuang. Menghajar supaya dia. Nah, saya katakan kamu disayang Tuhan. Kamu disayang Tuhan. Sampai kita panggil Papa itu, waduh ajaib. Gak pernah sendiri. Gak pernah sendiri. Gak pernah sendiri. Kamu dikasih, kamu dicintai. Ingat, jangan pandang masa depan dengan peristiwa pijakan masa. Kalau boleh sejujur ngomong. Nah ini ngomong nih dengan jujur. Saya melihat masih banyak di antara kita. 17 orang yang hadir. 16 sebenarnya ada. Satu akun dua ya. Daud dua. Ada orang yang melihat masa depan dengan pijakan masa. Kamu pernah disakiti. Kamu pernah dilecehkan.
Kamu pernah merasa diri tidak berharga. Itu yang membayang sampai sekarang. Padahal masa depan yang Tuhan berikan sama sekali baru. Kamu pernah dikecewakan sekian banyak gembala. Nah, yang ngecewakan itu manusia. Tuhan kan tidak. Ayo Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu. Ya, yuk berjuang sama-sama. Saling ingatkan. Saling jaga punggung. Ya, saling menumbuhkan. Dan saya ambil pepatah. Kalau mau jalan cepat, jalan sendiri. Kalau mau tahan, mau jalan yang lama, dan jalan yang melelahkan, jadi ringan, jalanlah dengan bersama-sama. ARF ini ya tidak akan jadi ARF kalau kita nggak jalan sama-sama. Makanya saya saya ngomong ya, makanya semuanya latihan latihan yang ada. Saya pulang dari Taiwan dengan penuh syukur. Perjuangan kita nggak pernah sia-sia. Sekali lagi, perjuangan kita tidak pernah sia-sia. Saya pesen garis keras ya. Garisnya bukan garis keras, garis yang saya warnai dengan hitam tebal. Jangan lihat masa depan dengan pijakan masa lalumu yang buruk. Sesuatu yang baru. Ingat ya, Taiwan ya ingat ini. Soalnya banyak di Taiwan, kehidupan kita masa lalu kita buruk. Ya, kita menentukan masa depan. Ada banyak orang-orang yang harus kita menangkan di Taiwan. Tuhan berkati. Kembalikan lagi ke Daud. Nah, yuk. Terima kasih Kak Son atas Ya. firman-Nya. Kami sangat semua diberkati. Jadi Eh, kalau Daud ke Cina itu saya bingung loh. Salah satunya saya bingung kenapa? Jangan sampai ini orang diculik. ya ini makin makin ya Cina Taiwan makin panas sih memang. Ya. Makin panas. Tapi ya sementara ini masih aman Kak Son. Oke. Sebelum kita ke Q&A, kita doa dulu Kak Son, kita tutup dulu. Ayo, Hmm. Kana boleh atau pilih salah satu. Ya saya tutup dah, kita tutup dulu. Eh, Ya. ya oke. Yuk kita doa sama-sama. Bapak terima kasih malam ini kami diajarkan, kami diingatkan kalau kami adalah biji matamu. Kami berharga dan kami sungguh sangat berharga bagi Engkau, Bapak. Kami mau berjuang untuk terus menjadi biji mata yang sah, yang benar-benar menjadi biji matamu yang Engkau kasihi itu. Perjuangan kami tahu tidak mudah. Setiap kami yang hadir malam ini punya perjuangan masing-masing. Tapi kami percaya Engkau sebagai seorang ayah, seorang bapa yang tahu masing-masing keperluan kami, Engkau yang tahu masing-masing yang kami butuhkan, Engkau akan persiapkan, Engkau akan tuntun kami. Sama seperti kami yang sebagai orang tua akan mempersiapkan, akan memberikan yang terbaik buat anak kami. Begitu juga Engkau. Tapi dari semua itu, Engkau mengajarkan kami untuk kami mau bertanggung jawab atas hidup ini. Engkau mengajarkan kami untuk mau menerima apa yang Engkau berikan dengan hati yang percaya kepada Engkau, bukan dengan hati yang curiga pada Engkau. Terima kasih Bapak untuk firman malam ini. Berkati Kak Son yang telah memberkati kami malam ini, juga Kak Ane, dan Engkau memberikan kesehatan lebih lagi buat Kak Son dan Kak Ane dan keluarganya, dan apa yang dibutuhkan yang Engkau cukupkan Bapak. Pakai pelayanan Kak Son dan Kak Ana lebih besar lagi untuk menjangkau lebih banyak orang lagi dan lebih banyak anak-anak muda khususnya menjadi berkat dan mereka dikuatkan, diajar, dididik untuk menjadi sempurna, menjadi orang-orang yang bisa masuk ke dalam langit baru dan bumi baru.
Demikian juga kami, Bapak, kami bersyukur biar kami boleh bersama-sama berjuang dan akhirnya kami sampai kepada langit baru dan yang bumi yang baru. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam ini, biar kami terima, kami ingat, dan kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Oke, terima kasih. Saya akan stop dulu untuk recordingnya.